Persib teh ripuh dijieun leuwih ripuh ku wasitna. Aduh, parah pisan ieu mah. 4 pemain inti tidak bisa bermain, gameplay permainan Persib Bandung sangat tidak berkembang seperti biasanya. Bahkan 5 pemain setelah Rahmat Irianto pada akhirnya harus keluar karena cedera. Ini ditambah kesulitannya sama keputusan-keputusan wasit yang sangat merugikan Persib Bandung. Bukan karena kita pendukung Persib Bandung, tapi ini kenyataannya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia, dimanapun kalian berada, hampir saja saya bikin konten itu penuh dengan emosional gitu ya, karena Persib hampir saja mau kalah, walaupun alhamdulillah akhirnya gol yang sangat indah berkelas maestro dari Tyrone Delfino menggagalkan Persib Bandung kalah di Papua. Ini jelas harus dikasih applause dulu buat para pemain Persib dan juga keputusan-keputusan dari staf pelatih karena sudah sangat luar biasa berjuang sehingga Persib Bandung kembali tidak terkalahkan. Walaupun saya tuh ada sedikit kumahanya, tidak terkalahkan tapi imbang wae mah kita kehilangan banyak poin juga. Lebih baik kalau saya pribadi lebih baik eleh mah teu naon hiji 2 kali mah tapi menang terus gitu kan. Walaupun tentu kita berikan applause dan apresiasi kepada Persib Bandung karena sudah sangat berjuang luar biasa di tengah begitu banyak drama. Yang pertama, drama Biak tiba-tiba main di Papua yang biasanya main di Bali. Bahkan setelah laga melawan Persib, selanjutnya Biak mau main di Bali lagi. Yang kedua, pemain inti tidak bisa bermain, 4 pemain. Itu saja udah bikin kita dag-digdugsal sebenarnya. Karena kita harus akui sebenarnya Biak juga memiliki kualitas. Walaupun untung Biak mainnya burung gusu tepuguh lah. Kasar nama bedanya pemain tim anu elegan gitu kan, penuh akan karismatik. Siga Persib Bandung main teh kalem slow tapi jadi gol. Biak itu banyak banget peluangnya, tapi gulung gusu tepuguh itu sangat disyukuri juga oleh kita pribadi sebenarnya. Dan drama selanjutnya Rahmat Irianto harus keluar digantikan oleh Hen karena cedera, dan kita juga mudah-mudahan Rahmat Irianto tidak mengalami cedera yang serius ya, walaupun jika dilihat dari tadi lututnya, aduh saya agak ngeri gitu kalau lihat masalah lutut. Takutnya ACL. Kalau seandainya ACL harus menepi minimal 6 bulan, minimal loh bobotoh itu jangan sampai lah. Mudah-mudahan kita doakan saja Mas Rian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena saya belum mendapatkan update informasi terbarunya. Karena kalau seandainya Mas Rian cedera, otomatis PLDI untuk manajemen mencari back kanan gitu kan, sementara bursa transfer tinggal 4 hari, nyedekan rada hese oge, atau harus memaksimalkan Kakang, Hen dan Robby Darwis. Drama selanjutnya Nick Weaver karena kartu merah. Drama sepanjang permainan, keputusan-keputusan wasit. Walaupun mungkin secara emosional sangat lebih terlihat di babak kedua, tapi di babak pertama pun udah banyak keputusan-keputusan yang sangat janggal sebenarnya dari wasit ini. Saya nggak tahu apakah ada apa, saya tidak mau berasumsi terlalu jauh. Tapi intinya untuk kepemimpinan wasit di pertandingan PSBS Biak melawan Persib ini sangat layak harus dievaluasi. Itu sangat sekali banyak keputusan-keputusan yang sangat merugikan. Mulai dari beberapa kali David da Silva dihentikan tidak pelanggaran, beberapa kali pemain Persib dihentikan tidak pelanggaran, bahkan tadi yang dimana pelanggaran terakhir yang pada akhirnya jadi gol dari tendangan bebasnya Tyrone Delfino itu seharusnya kartu merah. Dan kalau kartu merah mungkin saja kita bisa menang karena akan bermain 10 lawan 10, lebih imbang di situ masalahnya. Dan waktu masih lama, tadi itu menit 82 kalau saya nggak salah, 8 menit lagi ke waktu normal ditambah 8 ada 16 menit tuh. Kalau bermain 10 lawan 10, kalau tadi di kartu merah, kita masih memiliki kemungkinan untuk bisa menang. Tapi malah didapat kartu kuning. Itu hal yang di luar nalar pokoknya bobotoh, dan itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, kita lupakan masalah wasit. Sekarang masalah permainan Persib Bandung. Dari awal juga sebenarnya kita udah ngewanti-wanti, bahkan sesuai dengan konten saya sebelumnya, prediksi kita sebelumnya, Persib akan sangat kesulitan tanpa Kevin, tanpa Prangka, tanpa Beckham, tanpa Ciro.
Kalau tanpa Kevin mungkin udah Teja masih dibilang kalau saya pribadi cukup sepadan lah untuk menjadi pesaing Kevin. Gustavo Polanco untuk saat ini alhamdulillahnya Kakang udah lebih dewasa. Semenjak kejadian-kejadian internal kemarin, Kakang tampil selalu menjadi lebih hebat kalau menurut saya. Dan pelapis lainnya Matteo Kocijan yang kadang-kadang memang ya perlu evaluasi juga kalau untuk musim depan ya Matteo Kocijan. Tapi itu bisa dibilang oke lah. Nah ke depan nih pemain kreativitas Beckham yang memiliki kreativitas tinggi selalu menjadi pembeda. Cio Alves juga yang selalu memberikan ancaman walaupun tidak menciptakan gol tapi santena ngacak-ngacak pertahanan lawan itu sangat diperlukan tuh Cio Alves. Jelas ini menjadi satu kesulitan untuk Persib Bandung karena jika kita lihat juga trade rekor Persib sebelumnya, Boboto, jika pemain inti Persib tidak bisa bermain, 1-2 saja, jangan 4 nih, 1-2 saja, itu Persib terlihat ada gameplay yang sangat berubah. Kumanya, bagegeg lah, katingalina gitu. Biasanya kan kalau ngelihat Persib tuh, aduh, operan, halus, serangan, rapi, cara bertahan rapi. Nggak ada satu atau dua pemain. Itu bagegeg, walaupun alhamdulillah selalu berhasil menang atau seenggaknya imbang itu, tapi dari segi look mata itu agak sedikit berbeda dan itu juga yang udah kita prediksi dari awal. Tiba-tiba Rahmat Irianto cedera, mudah-mudahan tidak berkepanjangan dan tidak cedera parah. Nick Kuiper di kartu merah, wasit katingal itu walaupun walau alam ya saya nggak mau suuzon wah iya mah ayah main dengan biak, iya mah mafia dan segala macamnya untuk mengalahkan Persib Bandung. Kalau ke situ saya nggak mau masuk, tapi secara kepemimpinan sangat jelas terlihat. Nyalamun keputusannya sekali dua kali salah mah masih sangat dimaklum, manusia bro, tidak ada yang sempurna, bukan nabi boy. Tapi kalau seandainya terlalu sering seperti keputusan-keputusan di pertandingan hari ini, itu kan hal yang harus dipertanyakan. Bahkan mungkin juga akan ada surat resmi dari Persib Bandung yang diajukan ke PT LIB tentang kepemimpinan wasit hari ini. Untung saja King Persib mentalitas juara. Itu yang paling utama. Beda bro, Hampura dengan segala hormat bukan bermaksud merendahkan tim-tim lain, tapi kalau mentalitas juara, edek wasitna kumaha wae ge, edek pemainna tidak banyak bermain, pemain intinya kondisi emosional sangat begitu panas di atas lapangan, akhirnya bisa keluar dari zona kekalahan. Itulah yang dimiliki oleh Persib Bandung. Mentalitas juara yang tidak banyak dimiliki oleh tim-tim lain yang sudah sangat terbentuk khususnya dari musim kemarin. Itulah King Persib, bro. Hampura pisan. Kita harus bangga akan hal itu. Dan mudah-mudahan juga mentalitas seperti itu tetap terjaga di Persib Bandung. Bahkan mungkin meningkat sampai kita kembali back to back juara. Jelas ini adalah sebuah kerugian kalau menurut saya ya. Walaupun kalau kita mau cross check lagi ya ini hal hasil yang sangat maksimal kalau menurut saya ya. Hasil imbang melawan PSBS Biak ini adalah hasil yang udah sangat maksimal dengan 4 pemain bahkan 5 pemain inti tidak bermain. Di kartu merahnya Nick Kuiper, kepemimpinan wasit yang sangat berat sebelah lah, bisa dibilang kasarnya seperti itu. Hasil imbang adalah hasil yang paling maksimal. Tapi kita juga harus akui kalau hasil ini adalah hasil yang sangat merugikan bagi Persib Bandung. Karena lagi-lagi Persib terlalu banyak imbang. Tapi lagi-lagi Boboto, menuju gelar juara itu masih panjang. Bukan berarti kita imbang melawan PSBS Biak, maka gelar juara akan hilang dari tangan kita. Enggak. Masih panjang, Persib harus kembali konsentrasi, Persib harus kembali meningkatkan permainannya. Saya ingat kata-kata Bung Bindal, yang bisa mengalahkan Persib itu ya cuma Persib itu sendiri. Jika pemainnya menganggap remeh lawan, jika pemainnya tidak konsentrasi, jika pemainnya tidak lagi bekerja sama, maka Persib akan kalah. Dan sekarang terlihat juga ketika para pemain Persib Bandung cedera dan akumulasi kartu, gameplay agak sedikit berubah. Walaupun kalau seandainya 11 lawan 11, saya yakin sih Persib masih bisa menang dengan melihat kualitas PSBS Biak permainannya hari barusan gitu kan, masih bisa menang, saya yakin. Tapi jelas ini adalah sebuah kerugian dan ini juga yang sebenarnya jadi dasar argumen Persib harus nambah beberapa pemain untuk pelapis. Karena ketika 4 sekaligus, hampir setengahnya 5 lah bahkan Rahmat Irianto karena cedera, pemain pelapis otomatis yang main ya kelihatan kan sangat
timbang tindihnya itu sangat jauh sekali. Itu sebabnya Bobotoh juga mendesak agar manajemen dan juga Bojan Hodak seharusnya menambah pemain-pemain yang kalibernya mendekati kualitas pemain inti, agar ketika kejadian-kejadian seperti ini terjadi, Persib bisa tetap stabil dan mendapatkan 3 poin. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Assalamualaikum.